kami seperti sumur Berseba yang terus mengeluarkan air-air kehidupan, berbuah-buah, semakin melimpah dengan kasih karunia. Hidup kami menjadi surat pujian. Hidup kami menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua. Kami hidup tunduk di bawah otoritas firman, melayani, berbakti hanya kepadamu, terus melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau melangkah tanpa Tuhan. Tuhan, perbaiki hidup kami. Semakin hari semakin sekambar dengan Tuhan. Tuhan, perbaiki hati kami. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami, kuduskan hati kami, agar sikap hati kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami semakin mencintai, bahwa kami semakin mengasihi, sehingga kami tidak lagi mendengar perkataan manusia. Kami terus mendengar suara-Mu, suara-Mu yang menuntun kami, suara-Mu yang akan membawa kami, suara-Mu yang terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami merindukan lawatan-Mu, kami menantikan lawatan-Mu. Kami ingin melihat generasi yang baru di musim yang baru. Kami mau melakukan kehendak. Kami tidak mau dienggankan hari-hari karena kami melakukan kejahatan. Memang benar kami boleh melakukan karunia-karunia Roh Kudus. Matius 7:21 berkata, "Hanya engkau pembuat kejahatan, tidak mengenal Allah." Semua perbuatan-perbuatan kami manusia adalah kain kotor di hadapan Dia. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Itu Tuhan. Kembali lagi hamba berdoa. Bersihkan hati kami. Ubah karakter kami. Kami mau menjadi pelayan. Pakai kami Tuhan. Bukan cuma sekedar kami diberkati lewat pengurapan, tapi kami diperkenankan untuk mengenal hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami tidak pernah menganggap kami lebih dari yang lain. Setiap kami mendahulukan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Kami tidak melihat orang-orang di sekitar kami dengan kekurangan mereka, dengan keterbatasan mereka. Tapi kami melihat hari ini orang-orang di sekitar kami adalah rekan sekerjaan, anak-anak kami, sehingga pandangan kami berubah. Kami menjadi mengasihi karena kami lebih dulu dikasihi. Kasih-Mu terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apa dayanya kami memiliki banyak hal, apa dayanya kami memiliki semuanya. Firman-Mu berkata, tanpa kasih tidak ada artinya. Tuhan, kami merayakan malam ini, di mana 2024 tahun yang lalu di Bukit Zaitun, di hadapan 120 orang, Kau naik ke surga. Di hadapan murid-murid, Kau naik ke
dan terangkat. Dan malaikat berkata di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dia akan kembali lagi. Tuhan, jadikan kami mempelai gereja yang menyongsong kedatangan, mempelai yang siap, yang terus ada minyak. Kami tidak menjadi gadis-gadis yang bodoh, tapi kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kami menyongsong kedatangan-Mu, kami menanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pegang tangan kananmu, taruh di dada. Kau mulai berdoa, setiap pribadi mulai berdoa. Bahkan ada hal-hal yang kau tidak sadari, dan itu kau terus lakukan, dan itu dosa yang terselubung. Biar Roh Kudus menginsafkan engkau. Biar dia ubah hatimu seperti hatinya. Jangan pernah tertuduh dengan kesalahan-kesalahan atau pendapat-pendapat orang di luar sana. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita tahu. Dahsyat. Roh Kudus bekerja malam ini. Yes. Ya Allah pada sana. Ya Allah pada sana. Terima kasih.
Sekarang tangan kanan di dada. Yes. Kondisi hatimu harus baik. Kondisi hatimu harus sembuh. Supaya sikap hatimu hari ini di hadapan Tuhan benar. Agar favor itu, perkenanan itu akan engkau terima. Bukan besok, bukan minggu depan, tetapi saat ini juga. Ketika kau menemukan kebenaran yang akan memerdekakan hidup, sehingga matamu melihat, sehingga apa yang kau lihat hari ini tidak dilihat mereka di luar sana. Apa yang terjadi dalam hidupmu itu bukan karena kesalahan. Itu bukan karena kesalahan orang tuamu. Pada waktu murid-muridnya melihat ada orang buta dari kecil sebagai pengemis, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, kenapa dia buta? Apakah ini kesalahannya atau kesalahan orang tuanya? Yesus menjawab, ini bukan karena kesalahannya atau orang tuanya. Ya, amin. Melainkan aku akan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Semua yang kita lewati, sulit, pahit, kecewa, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi ada sebuah rancangan Tuhan. Hal itulah yang membentuk kita kuat sampai hari ini. Karena kita bisa sampai hari ini bukan karena kita, tetapi karena kasih yang menguatkan. Dan waktu dia melihat banyak orang terkaget dan teriak-teriak, sehingga Yesus berkata, kenapa kalian heran dengan pekerjaan yang baik? Mereka protes karena waktu itu Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Hari ini setiap doktrin, setiap hal-hal yang membuat engkau menjadi bingung dan ragu, itu harus dibereskan oleh firman. Sehingga firman memerdekakan. Firman adalah Allah sendiri. Engkau butuh pengenalan akan firman sehingga hidupmu terus melangkah. Kau berjalan menghadap Allah semakin lama semakin kuat, sehingga tidak mudah tersandung. Setan tidak bisa lagi tipu hidupmu. Engkau siap menerima janji sebagai keturunan Abraham, generasi hidupmu harus berubah, hatimu harus beres, sehingga engkau diperkenankan dan dilayakkan untuk menerima janji Tuhan. Kau sudah dibayar dengan darah yang mahal. Kau sudah dibeli lunas di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai. Hari ini bagian kita tinggal menerima apa yang telah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan. Ini yang selalu pastor sampaikan, itu yang selalu pastor ingatkan. Kita berhak menerima karena kita adalah keturunan Abraham, generasi Kristus, orang yang siap menerima. Langit dan bumi yang kita diami dan tempatnya akan berlalu, tapi firman tidak berlalu. Haleluya. Hidupmu akan berubah waktu engkau temukan kebenaran. Wadah ini, pondok Daud ini adalah sebuah wadah yang sudah ditentukan. Saya sebagai pemimpin pun tidak pernah membayangkan saya ada di titik ini. Sampai saya dipercayakan untuk menjadi pemimpin. Dan akhirnya kalian datang untuk digembalakan, dituntun, dibimbing di tempat ini.
Hari ini Tuhan sementara mempersiapkan hal yang baik. Tuhan siap untuk memberkati. Tuhan siap untuk menyembuhkan engkau. Tuhan siap untuk memulihkan engkau. Keadaanmu harus terbalik. Kau harus mengalami kembalian keadaan. Pemulihan Sion harus terjadi. Kita akan mengalami pemulihan. Dan kita seperti bermimpi. Dan orang akan tercengang-cengang atas hidupmu. Seperti orang buta yang menjadi pengemis. Orang-orang yang mengenal dia terheran-heran. Karena dalam waktu sekejap, waktu dia mengerti kebenaran dan menemukan kebenaran lewat perjumpaan pribadi dia dengan Yesus. Bukan cuma mata jasmaninya yang diceritakan, tetapi mata rohaninya dibukakan. Mereka sudah bertahan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan imani. Yes, dahsyat. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lakukan lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Firman-Mu menjadi daging, sehingga kami menjadi manusia Allah, anak-anak terang, yang cahaya kemuliaan di dalam kami lewat Kristus yang ada di dalam kami akan terus bercahaya. Kami mau menjadi berkat, menjadi perpanjangan setiap tangan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami rindu dengan firman-Mu. Roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Roh kami bebas, jiwa kami tenang, tubuh kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Yang siap mendengar, sama-sama kita katakan amin. Sini, yang di dinding. Tidak mungkin begitu. Tarik ini masih muda-muda, kasih dia tua-tua sadar. Siksa situ di muka pala. Cek. Cek keluar ke muda-muda. Pastor suka beli oleh-oleh, yang mana pastor pergi Jumat semuanya sekali. Gak mungkin cuma mau kasih 1-2 orang. Amin. Pastor kesana luar biasa Tuhan. Terima kasih buat topangan doa dari tim dan Bapak Saudara. Pastor selesai ibadah Yud, masih ada situ. Siapa lagi? Mana Nugliano? Rendi. Ini datang. Perjalanan dari Manado 24 jam. Karena cuma satu driver. Pastor Angkirong begini. Kita bayangkan pastor kelelah. Gitu. Memang badan capek. Gak mungkin pastor bilang, oh nyanda, pasti capek. Cuman waktu hatimu, amin, amin, rohmu bersuka cita, rohmu menyala-nyala. Saudara tahu, waktu kita hidup kudus, kita penuh dengan sukacita. Pastor dulu hidup dengan hal-hal yang merusak tubuh jasmani, rohani pastor Kifan. Makanya kehidupan tidak tenang. Tapi hari ini kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Pasti dengan sukacita. Dan sukacita itu meluap-luap. Dan yang pastor tiba di Jakarta, dari Palu sampai Jakarta, Jakarta ke Cirebon, baru ada kegiatan-kegiatan di sana luar biasa. Pastor banyak hal yang pastor dapat. Nanti sebentar pastor suka bagikan sesuatu buat teman-teman. Ini kita merayakan kenaikan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bicara tentang firman, ada yang pastor mau sampaikan. Hal yang paling penting hari ini adalah hatimu. Kalau hatimu bersih, hatimu beres, kondisi hatimu benar, tidak perlu lama. amin. Bilang amin. Tuhan itu suka segera, tapi yang membuat lama karena kondisi hati. Amin. Semakin cepat Tuhan mau bawa kita hari-hari ini. Saudara saya lihat pelayanan luar biasa, pelayanan kemuliaan yang benar-benar nyata. Saya rindu ada beberapa tim, kalau ada berkat banyak itu Tuhan mesti ke sana. Berdoa-berdoa kita mau bawa supaya Tuhan sampai di sana. Bilang amin. Amin.
Karena kalau kondisi hati kita benar, kita terus mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Karena waktu kondisi hati kita benar, dia bukan tidak lagi berbicara, tapi yang kita lebih memilih keinginan kita. Perhatikan, waktu sikap hati kita benar, kita akan peka mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi lihat, waktu kondisi hati kita tidak benar, sekuat apapun firman yang datang, sekencang apapun suara Tuhan, saudara lebih memilih untuk melakukan keinginan saudara. Bilang amin. Saya tadi renungkan, coba buka Matius 7 ayat 21. Saya renungkan hari ini. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang. Ayat 22, lihat, perhatikan ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Amin. Berarti orang-orang ini orang-orang yang menyembah, yang melayani. Amin. Yang sudah masuk dalam bilangan orang-orang percaya. Orang-orang ini akan berseru di hari terakhir. Bilang amin. Dan orang-orang itu saya dan saudara. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak demi. Tuhan mau buka kita malam ini untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan, bukan melihat mujizat Tuhan. Amin. Ini dua hal yang berbeda. Mengerti kehendak Tuhan dan melihat mujizat Tuhan itu beda. Amin. Bilang amin. Banyak orang hari ini mencari pemimpin, mencari gereja, mencari wadah, mencari sebuah persekutuan yang sesuai dengan hatinya. Percayalah, kau tidak akan menemukan tempat itu. Kalau hari ini engkau tidak sesuai dengan pemimpin, bersyukur. Bilang amin. Karena kalau kita mencari segala sesuatu sesuai dengan hati kita, kita tidak akan menemukan dan tidak akan pernah tahu tentang kehendak Tuhan. Bilang amin. Karena segala sesuatu dia akan kembali kepada hatimu. Bilang amin. Samuel pernah di dalam pengawasan Eli. Eli sebuah gambaran pemimpin yang tidak melekat dengan Tuhan. Pemimpin yang tidak lagi terkonek dengan Tuhan. Pemimpin yang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tapi nyatanya Samuel menjadi orang yang hebat di dalam pengawasan Imam Eli. Ini bukan siapa dan bukan dia, tetapi bagaimana sikap hati kita untuk terus mendengar suara Tuhan. Amen. Terbuka untuk kritikan. Amen. Orang yang sulit maju waktu dikritik dia tidak mau. Percayalah, itu orang yang tidak akan pernah maju sampai selama-lamanya. Bilang amin. Oh, kenapa? Di situ Kak DP ibadah seperti ini, DP pemimpin seperti itu, DP TPO seperti ini. Makanya banyak orang kesana kemari mencari alamat. Gitu. Haleluya. Yesus tidak sempurna. Yesus sempurna atau tidak? Sempurna. Yesus sempurna atau tidak? Sesempurna Yesus tetap ada Yudas. Sesempurna Yesus tetap ada. Sempurna Yesus tetap ada Petrus. Pemimpin yang salah hati kita. Ya, amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terus mencari yang sesuai dengan hati, kau tidak akan pernah menemukan. Amin. Waktu kita temukan kebenaran, hati kita dibereskan. Kita akan berakar di tempat ini. Kita akan bertumbuh.
sembuh. Lihat orang yang terus mau dibereskan hatinya, karakternya mau dibentuk, hari ini mulai berbuah. Amin. Bilang amin. Yang gitu. Kita sebanyak kali khotbah, tapi istrinya pernah bilang bagus. Pastor Angki khotbah dulu begini, so bagus Pastor Angki. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang mau berubah berarti orang yang mau merelakan hatinya. Bilang amin. Orang ini begini saudara. Saudara mau jadi pengkhotbah, ikut dengan Pastor Kifan kemanapun Pastor pergi. Pastor tiap hari doakan, tumpangkan tangan, pengurapan terus mengalir. Kau bisa tampil hari ini. Bilang amin. Siapa? Pastor Anggi, Pastor Steri hari ini. Tiba-tiba orang kaget dia bisa berkhotbah. Enter bercerita dia tahu. Kenapa? Karena ada sebuah pengurapan. Dan karena kita mulai terbiasa dan jadi namanya keterampilan, kita bisa terampil untuk berbicara di depan banyak orang. Ada satu orang yang tidak sanggup untuk berbicara di hadapan banyak orang. Dia bilang rasa-rasa mau mati. Kenapa? Itu butuh dilatih supaya kita terampil. Tapi kalau tujuan kita untuk itu salah. Sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Siapapun yang suka jadi, kita bentuk, mari kita latih jadi pembicara semua. Supaya orang jadi pembicara itu. Begitu. Tapi bukan itu, wadah ini dipersiapkan untuk apa? Ada satu pemimpin. Amin. Ada orang-orang di bawahnya untuk menopang pelayanan ini. Ada pendoa syafaat, ada penginjilan, ada anak-anak muda. Itu untuk menopang pelayanan ini. Amin. Supaya pelayanan ini terus berjalan dalam penuaian jiwa untuk pergerakan generasi muda ke depan. Itu yang kita harus mengerti. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi dan mengusir setan demi dan mengalahkan banyak mujizat demi? Coba lihat ayat 23, ini yang ngeri. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena pembuat masa membuat kejahatan, ada perbuatan di situ. Kenapa Yesus berkata pembuat kejahatan? Coba bayar ayat 22. Kejahatan apa di dalam perbuatan? Kejahatan seperti apa orang-orang yang berbuat? Kejahatan seperti apa orang-orang yang mengusir setan? Kejahatan seperti apa? Tengok waktu selesai. Kejahatan seperti apa? Lihat, mengadakan banyak demi kejahatan apa? Lumayan, spesialnya tertidur. Dia tak main dia terus. Kejahatan seperti apa? Bukankah ini kebenaran? Mengusir setan kebenaran. Amin. Bernubuat kebenaran. Mujizat ini orang sakit disembuhkan. Tanda-tanda yang ajaib. Ada kejahatan apa di sana? Sampai Tuhan berkata, iya. Banyak pada hari terakhir orang yang berseru. Bahkan orang yang suka melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang enyah. Tidak melakukan kehendak Tuhan enyah. Melakukan pelayanan bukan karena keinginan Tuhan enyah. Bilang amin. Musa, umatku meminta air untuk mereka minum. Sentuh batu itu.
Musa sentuh. Pukul bukan sentuh. Tuhan suruh sentuh, bicara. Biar amin. Dengan bicara itu sentuh. Keinginan Tuhan, Musa berkata. Tapi keinginan hati Musa untuk memukul. Air keluar tidak? Air keluar tidak? Tapi saat itu destiny Musa terputus. Amin. Ada orang pakai nama Yesus untuk mengadakan mujizat. Mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan bela namanya. Amin. Tuhan bela firman-Nya. Jadi jangan kalian lihat mujizat, kalian lihat hebat. Orang diurapi, kalian lihat hebat. Amin. Kalian lihat orang bernubuat, kalian memang hebat. Kalau kalian melakukan di luar kehendak Tuhan, kau penjahat ya Tuhan. Amin. Pelayanan ini kalau Tuhan mau buat untuk penuaian, sikap hati kita harus benar. Amin. Tanpa itu saudara kelihatan wow. Tapi di mata Tuhan engkau penjahat. Penyangka. Haleluya. Ini Tuhan berbicara kepada kita malam ini. Kita generasi terakhir yang sementara berseru. Amin. Waktu kita temukan kebenaran ini,